Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Wirawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti semester 4, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Mulyono SHMM selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas materi yang akan saya bawakan yaitu tentang sistem pendukung keputusan atau kita sebut dengan SPK. Sistem pendukung keputusan atau dalam bahasa Inggris adalah Decision Support System atau disingkat dengan DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer dan manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Pengambilan suatu keputusan sudah tidak lagi hanya dengan akal manusia, tetapi keterbatasan manusia dalam berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan kini dapat dibantu dengan sistem komputer yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tentunya akan lebih cermat. Penggunaan komputer telah berkembang dari sekedar pengolahan data maupun penyajian informasi, tetapi sekarang menjadi mampu untuk menyajikan pilihan-pilihan sebagai pendukung pengambilan keputusan. DSS dengan didukung oleh sebuah sistem informasi berbasis komputer akan dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer atau pimpinan di suatu perusahaan atau organisasi akan dapat memecahkan masalah semi-struktur, di mana manajer dan komputer harus bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang berada di area semi-struktur. DSS mendayagunakan research individu-individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Sekarang kita masuk ke sistem pendukung keputusan atau SPK, di mana suatu pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam suatu proses pengambilan keputusan melalui alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan modal. Salah satu contoh Decision Support System atau perencanaan rute GPS, di mana di sini DSS dapat digunakan untuk merencanakan rute tercepat dan terbaik antara dua titik dengan menganalisis opsi yang tersedia. Sistem ini sering menyertakan kemampuan untuk memantau lalu lintas secara real-time untuk mengatasi kemacetan. Dari pengertian sistem pendukung keputusan, maka dapat ditentukan karakteristik antara lain. Yang pertama adalah mendukung proses pengambilan keputusan, di mana menitikberatkan pada manajemen by perception. Lalu adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia atau user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Lalu juga mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, di mana ada juga semi terstruktur dan ada juga tidak terstruktur. Lalu memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Dan yang terakhir adalah membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Nah, di sini kita akan membahas di mana dalam sistem pendukung keputusan terdapat 3 keputusan, tingkatan, perangkat keras maupun lunak.
Masing-masing tingkatan berdasarkan tingkatan kemampuan yang memang berdasarkan perbedaan tingkat teknik, lingkungan, dan tugas yang akan dikerjakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keputusan terstruktur, di mana keputusan terstruktur itu adalah salah satu keputusan yang secara berulang-ulang bersifat rutin, di mana informasi yang dibutuhkan secara spesifik, terjadwal, secara interaktif, real time, dan produser yang dilakukan atau prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang, serta melayakan kelayakan lembur untuk menentukan kelayakan lembur, lalu ada mengisi persediaan serta menawarkan kredit kepada pelanggan. Dan itu adalah salah satu contoh untuk keputusan terstruktur. Lalu yang kedua adalah keputusan semi terstruktur, di mana ini adalah keputusan yang memang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi ini biasanya dibutuhkan secara spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Contohnya seperti pengevaluasian kredit, lalu ada penjadwalan produksi, dan pengendalian sediaan. Lalu ada merancang rencana pemasaran, serta yang terakhir adalah mengembangkan anggaran departemen. Lalu keputusan tidak struktur yang ketiga, dan ini adalah keputusan yang penanganannya sangat rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Dan keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Dan informasi yang dibutuhkan umum secara luas, internal, dan eksternal. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pengembangan teknologi baru, lalu keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, serta adalah contoh perekrutan eksekutif. Selanjutnya adalah keuntungan sistem pengembalian keputusan, di mana salah satu contohnya ada beberapa keuntungan penggunaan SPK. Menurut para ahli, salah satunya adalah Surbakti pada bukunya tahun 2002. Yang pertama adalah mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Lalu yang kedua adalah dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-berubah. Lalu yang ketiga adalah mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Lalu yang keempat adalah pandangan dan pembelajaran baru. Lalu yang kelima adalah sebagai fasilitator dalam sebuah komunikasi. Yang keenam adalah meningkatkan kontrol dan manajemen serta kinerja. Lalu yang ketujuh adalah menghemat biaya dan sumber daya manusia atau sering kita sebut dengan SDM. Lalu yang kedelapan adalah menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. Kesembilan, meningkatkan efektivitas manajerial, lalu menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Dan yang ke-10 adalah meningkatkan produktivitas analisis. Nah, ini adalah salah satu contoh keuntungan sistem pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke kelemahan Decision Support System atau DSS, di mana ada beberapa kelemahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mereka dapat menghentikan pengguna dari berpikir dan dapat meningkatkan bias kognitif. Lalu pengguna juga dapat menerima informasi yang berlebihan yang mengurangi efektivitas pengambilan keputusan. Lalu jika keputusan salah, beberapa pengguna mungkin akan mengalihkan tanggung jawab ke DSS daripada menyalahkan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah beberapa pengguna mungkin cenderung menaruh banyak kepercayaan kepada DSS
karena komputer dapat melihat fakta tanpa bias. Dan ini adalah salah satu contoh dari kelemahan decision support system. Nah, ciri-ciri decision support system yang baik, yang pertama adalah sederhana, dapat diandalkan, mudah dikendalikan, menyesuaikan, lengkap pada masalah penting, dan yang terakhir adalah mudah berkomunikasi dengan gayanya. Lalu selanjutnya adalah komponen. Komponen dari sistem pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen data, di mana manajemen data ini termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi yang dapat diatur oleh software yang disebut dengan database management system. Lalu yang kedua adalah manajemen model, di mana ini melibatkan model finansial, statistikal, lalu ada manajemen sense, dan berbagai model kualitatif lainnya. Sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang sangat dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada communication, di mana di sini user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada decision support system melalui subsistem ini, dan ini berarti menyediakan interface. Lalu yang keempat adalah knowledge management. Secara subsistem operasional, ini dapat mendukung subsistem ini untuk bertindak sebagai komponen yang memang dapat berdiri sendiri. Lalu di sini kita akan membahas tentang kriteria sistem pendukung keputusan, di mana ada interaktif, yaitu sistem pendukung keputusan yang memiliki user interface yang komunikatif, sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah fleksibel, di mana ini adalah sistem pendukung keputusan untuk memiliki sebanyak mungkin variabel masukan dan kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang memang menyajikan alternatif keputusan kepada si pemakai. Lalu yang ketiga adalah data kualitas, di mana data kualitas sebagai sistem pendukung keputusan yang memang memiliki kemampuan dapat menerima data kualitas yang dikuantitaskan yang memang sifatnya subjektif dari si pemakainya. Dan ini digunakan sebagai data untuk masukkan dalam pengolahan data. Lalu yang terakhir adalah prosedur pakai, di mana ini adalah sistem pendukung keputusan yang memang mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga sebagai beberapa prosedur kepakaran seseorang atau keahlian. Dan ini adalah salah satu contoh kriteria sistem dalam pendukung keputusan. Sekarang kita masuk ke tujuan dari Decision Support System atau DSS. Menurut para ahli, salah satunya Turban dalam bukunya pada tahun 2005, tujuan DSS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu kualitas dalam pengambilan keputusan atau masalah yang terstruktur. Lalu memberikan dukungan atas pertimbangan manajerial dan bukannya dimaksudkan untuk mengganti fungsi manajer. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil daripada perbaikan efisiensinya. Lalu kecepatan komputasi, lalu meningkatkan produktivitas, ada juga dukungan kualitas, berdaya saing, serta mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Karakteristik DSS salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menawarkan keluasan, kemudahan beradaptasi, dan tanggapan yang sangat cepat. Lalu yang kedua, memungkinkan pemakai memulai dan mengendalikan masukan dan keluaran. Lalu dapat dioperasikan dengan sedikit atau tanpa bantuan pemrograman profesional, serta menyediakan dukungan untuk keputusan dan permasalahan yang memang solusinya tak dapat ditentukan di depan. Lalu menggunakan analisis data dan perangkat permodelan yang canggih tentunya. Lalu di sini kita masuk ke alasan
penerapan sistem pendukung DSS. Yang pertama adalah DSS cenderung ditujukan kepada masalah yang kurang terstruktur dengan baik dan kurang spesifik yang memang biasanya dihadapi oleh manajer tingkat atas. Lalu yang kedua, DSS secara khusus berfokus pada fitur yang memang membuatnya mudah digunakan oleh komputer yang tidak mahir dalam menggunakan komputer dalam mode interaktif. Lalu yang ketiga adalah DSS berupaya menggabungkan penggunaan model atau teknik analitik dengan akses data tradisional dan fungsi pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah DSS menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan serta pendekatan pengambilan keputusan pengguna. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan di mana DSS yang dirancang dengan baik adalah sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu si pembuat keputusan untuk mengumpulkan informasi yang berguna dari kombinasi data mentah, dokumen, dan pengetahuan pribadi atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Lalu kita masuk ke sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan dalam mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Di sini SIM menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasional organisasi. Dan umumnya sistem informasi manajemen ini mengambil dari data sistem pemrosesan dari transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat antara perbedaan antara SIM dan DSS. Kalau SIM biasanya dia menangani sebagian besar masalah terstruktur, sedangkan DSS hanya menganalisis dan menemukan solusi untuk masalah-masalah semi terstruktur. Lalu SIM akan memberikan informasi tentang kinerja bisnis jika dalam sebuah perusahaan untuk membantu pimpinan mengendalikan dan mengelola kegiatan bisnis sehari-hari. Sedangkan DSS hanya menyediakan informasi dan berbagai teknik pendukung keputusan yang memang membantu pimpinan untuk menganalisis masalah atau peluang tertentu. Lalu SIM bisa menghasilkan laporan berdasarkan aliran data rutin. Format laporan ini sudah ditentukan sebelumnya. Selain laporan reguler, dapat pula menghasilkan laporan tertentu yang membantu pimpinan untuk menganalisis dan mengendalikan sebab dan akibat. Sedangkan kalau DSS bersifat interaktif dan memberikan respon cepat terhadap pertanyaan pengguna. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen menghasilkan informasi dengan mengekstraksi dan memanipulasi data. Sedangkan kalau DSS, dia dapat menghasilkan informasi dengan melakukan pemodelan analisis dari data. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan membuat sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah fase intelijensi, di mana pada fase yang pertama ini DSS akan melaksanakan kegiatan yang memang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang ada. Sejumlah hal yang termasuk dalam fase ini yaitu mengidentifikasi masalah atau peluang, lalu mengklarifikasikan masalah, dan yang terakhir adalah menentukan kepemilikan dari sebuah masalah maupun situasi. Lalu yang kedua adalah fase desain, di mana ini adalah fase atau tahap yang dinamakan dengan fase desain, yaitu pada fase ini sistem akan melaksanakan proses penemuan juga pengembangan serta analisis tindakan yang dianggap perlu dilakukan. Tindakan tidak hanya itu saja, di tahap ini juga terdapat pula interpretasi terkait masalah serta menilai solusi atau keputusan yang diyakini akan mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah fase pilihan, di mana ini adalah fase selanjutnya yang
di mana sistem akan melaksanakan aktivitas terkait dalam pengambilan keputusan dengan lebih tajam. Dan pada tahap ini juga organisasi atau perusahaan akan menghasilkan sebuah keputusan konkret serta mengambil komitmen untuk mengikuti sebuah tindakan tertentu. Ada juga beberapa tindakan pada fase ini seperti evaluasi, pencarian, dan pemberian saran terhadap solusi yang diyakini yang lebih sesuai sebagai modelnya. Dan yang terakhir adalah fase implementasi. Ini adalah fase terakhir, di mana pada sistem pendukung keputusan, fase implementasi atau penerapan dilakukan untuk menetapkan bahwa solusi yang akan dipilih atau digunakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tanpa memerlukan implementasi dari sebuah sistem komputer. Perlu diingat, fase ini memiliki susunan atau rangkaian proses yang cukup panjang, serta melibatkan beberapa batasan yang tidak jelas. Itulah pembahasan mengenai decision support system, mulai dari pengertian, jenis, karakteristik, tujuan, hingga komponen yang ada di dalamnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil keputusan bahwa DSS sangat membantu perusahaan dalam menekankan atau menemukan serta mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu permasalahan atau kondisi tertentu. Alat ini sangat efektif digunakan pada perusahaan yang memang memiliki proyek-proyek di dalamnya. Selain itu, untuk menyukseskan proyek yang akan dijalankan, kita dapat menggunakan project management software dari Red RIP. Software project merupakan suatu manajemen yang memudahkan berbagai proses yang terdapat pada sebuah proyek sebagai perencanaan, penganggaran, estimasi, pendapatan, serta penjadwalan kerja, serta proses-proses lainnya. Tak hanya itu, kita dapat juga mengelola proyek-proyek penting yang ada di perusahaan secara cepat, tepat, dan efisien. Dengan Project Management Red (IRP), ini akan dapat memudahkan atau membuat prioritas tugas-tugas penting serta menghindari pengeluaran biaya yang tidak perlukan, sehingga memudahkan komunikasi juga antar anggota tim proyek. Sampai di sini dulu presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.